Assalamualaikum anak-anak ustazah, semangat pagi, mantap mantap mantap, Allahu Akbar. Kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pembiasaan pagi dan murojaahnya ya nak. Kita isi pagi hari ini dengan semangat beribadah agar kita dimudahkan Allah dalam belajar dan beraktivitas. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Walaupun masih dalam kondisi daring, tetap semangat ya nak, karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah dan jihad fisabilillah yang akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak ustazah masih ingat pembelajaran kita yang lalu tentang apa? Ya, pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya adalah tentang organ pernafasan pada hewan dan manusia. Pada hari ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia serta bagaimana membuat kalimat tanya dari teks bacaan yang ada. Masih ingat kan tentang organ pernafasan tersebut? Yuk, kita coba ingat kembali materi yang telah lalu. Pada pertemuan sebelumnya, anak ustazah sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea. Nah, trakea ini memiliki dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara menuju ke paru-paru. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ada dua buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan tersusun atas 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri tersusun atas 2 belahan. Paru-paru dibungkus selaput yang disebut selaput pleura. Selaput ini terdiri dari 2 lapis. Dan di antara lapisan terdapat cairan yang melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Alveolus juga dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya udara bisa keluar masuk ke dalam tubuh kita ketika kita bernafas? Untuk apa sih sebenarnya manusia itu bernafas? Adakah anak-anak ustazah yang tahu? Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Di dalam udara terkandung oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah sumber energi atau makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Energi itulah yang akan menggerakkan semua proses yang ada dalam tubuh kita. Energi dari makanan kita gunakan untuk bergerak, berpikir, dan melakukan aktivitas lainnya. Lalu, bagaimanakah proses pernafasan itu terjadi? Bagaimana udara bisa memasuki paru-paru? Ayo kita bahas bagaimana proses terjadinya pernafasan. Proses pernafasan pada manusia. Udara bisa masuk ke dalam paru-paru karena kita bernafas. Ketika kita menarik nafas, udara akan masuk melalui rongga hidung. Pada rongga hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut halus yang ada pada dinding rongga hidung. Suhu udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan oleh lendir yang berada pada hidung.
Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru dengan melewati faring dan laring, kemudian menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari tenggorokan ini akan melewati saluran bercabang dua yang disebut dengan bronkus. Udara dari bronkus kanan akan masuk ke dalam paru-paru kanan, dan udara dari bronkus kiri akan masuk ke dalam paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, udara akan disalurkan melalui cabang-cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Udara dari bronkiolus akan bermuara pada alveolus atau gelembung udara paru-paru. Di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan terserap ke dalam pembuluh darah dan melalui pembuluh darah tersebut oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Pada saat yang bersamaan, pembuluh darah juga akan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh yang dikeluarkan melalui paru-paru. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham bagaimana proses pernafasan pada manusia? Semoga anak-anak Ustazah sudah paham ya, Nak. Nah, seperti itulah proses pernafasan pada manusia. Bagaimana dengan orang yang mengalami sesak nafas? Apa yang terjadi pada proses pernafasannya? Nah, orang yang mengalami gangguan pernafasan sehingga menjadi sesak nafas berarti ada masalah pada saluran pernafasannya atau pada paru-parunya. Penyebabnya bisa berbeda-beda. Bisa jadi karena kuman atau bakteri, kemudian karena virus, karena asap atau polutan udara, dan karena alergen seperti bulu dan debu. Kita lihat pada paru-paru yang sehat. Ini adalah ronsen pada paru-paru yang sehat. Hasil ronsen memperlihatkan bagian hitam itu merupakan jaringan paru-paru yang sehat. Bandingkan dengan paru-paru yang sudah terinfeksi virus corona. Ya, ketika virus ini menginfeksi paru-paru, virus ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan ini membengkak sehingga paru-paru sulit menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan dan sel yang sudah mati. Inilah yang membuat pasien mengalami kesulitan bernafas. Ketika penderita pasien COVID di ronsen, pada hasil ronsen memperlihatkan semacam selaput asap putih yang menyelubungi paru-paru. Inilah tanda-tanda infeksi virus corona. Semakin tebal selaput putih yang nampak dan semakin banyak selaput putih yang tersebar pada paru-paru, berarti infeksi virus corona juga semakin parah. Oleh karena itu, marilah kita jaga kesehatan tubuh agar organ pernafasan kita tetap terpelihara dengan baik dan tak mudah terserang virus, terutama di masa sekarang, agar tidak terserang oleh virus corona. Jaga kesehatan dengan minimal menerapkan 3M. Yaitu membiasakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, itulah tadi pembahasan tentang organ pernafasan dan sistem pernafasan pada manusia. Dari pembelajaran tadi, Ustazah banyak bertanya kepada anak Ustazah dengan menggunakan kalimat tanya. Apakah anak-anak Ustazah bisa menjawab apa yang Ustazah tanyakan tadi? Apakah anak-anak Ustazah juga sudah bisa belajar membuat kalimat tanya? Mari kita belajar membuat kalimat tanya dan menjawab pertanyaannya. Sebelum membuat kalimat tanya, anak-anak Ustazah harus mengetahui ciri-ciri dari kalimat tanya. Selain itu juga, anak Ustazah juga harus menggunakan kata tanya yang sesuai dengan isi dari pertanyaannya. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat tanya? Ciri-ciri kalimat tanya yang pertama diawali dengan kata tanya, yaitu kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang kedua, kata tanya pada kalimat tanya bisa disertai dengan imbuhan kah
dan partikel kan. Misalkan, siapakah, apakah, atau iya kan? Kemudian yang ketiga, ciri kalimat tanya yang paling penting adalah selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jangan lupa ya, Nak. Macam-macam kata tanya. Kata tanya ada macam-macam. Yang pertama adalah apa. Apa menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi bacaan. Nah, jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian atau keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Yang kedua, siapa? Siapa menanyakan pelaku yang terkait dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Jawaban untuk kata tanya ini adalah orang atau pelaku dari tindakan tersebut. Yang ketiga, kapan? Kapan menanyakan waktu dari sebuah kejadian atau keadaan. Jawaban untuk kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Kata tanya yang selanjutnya adalah di, ke, dari, mana. Jadi bisa di mana, kemana, dan dari mana. Kata ini menanyakan tempat suatu peristiwa atau tempat yang sedang digunakan serta lokasi yang akan dituju. Jawaban dari kata tanya ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Yang kelima, bagaimana? Bagaimana menanyakan proses atau cara dari sebuah aktivitas atau peristiwa. Jawaban dari pertanyaan ini adalah proses atau cara yang digunakan dalam aktivitas atau peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah mengapa. Mengapa menanyakan alasan dari sebuah aktivitas atau peristiwa yang terjadi? Jawaban atas kata tanya ini adalah alasan dari aktivitas atau peristiwa tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak sudah tahu apa itu kata tanya, bagaimana kemudian kita menggunakannya, dan apa jawaban yang harus kita berikan. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, kita akan coba membuat contoh kalimat tanya dan jawabannya. Contoh yang pertama, kita menggunakan kata apa. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan bernafas? Ayo, coba ingat lagi. Apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Kemudian kita coba kalimat tanya yang kedua. Kita menggunakan kalimat tanya, di manakah? Pertanyaannya, di manakah terjadinya pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida? Masih ingat anak ustazah jawabannya? Apa coba jawabannya? Ya, jawabannya adalah pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus. Nah, ini ya contoh kalimat tanya dan jawabannya. Kita lihat contoh kalimat tanya berikutnya ya. Bagaimana? Contoh pertanyaannya, bagaimana cara virus corona menyerang paru-paru? Coba ingat jawabannya dari pelajaran kita tadi apa? Jawabannya adalah virus corona menyerang paru-paru dengan cara masuk ke dalam jaringan paru-paru sehingga paru-paru akan membengkak dan berisi cairan. Jadi, karena pertanyaannya adalah bagaimana, jawabannya menjelaskan prosesnya. Kemudian kita lihat contoh kalimat tanya berikutnya. Mengapa? Contoh pertanyaannya adalah, mengapa orang yang terserang virus corona akan sesak nafas? Jawabannya, apa kira-kira? Masih ingat?
Nah, jawabannya adalah orang yang terserang virus corona akan sesak nafas karena paru-parunya membengkak, sehingga paru-paru sulit untuk menyerap oksigen. Inilah yang menyebabkan terjadinya sesak nafas. Nah, coba perhatikan kembali pada kalimat tanya mengapa. Kalimat tanya mengapa menanyakan alasan. Maka pada jawaban dijelaskan alasan dari pertanyaan tersebut dengan menggunakan kalimat karena. Jadi, pertanyaan pada mengapa jawabannya ada kata karena. Nah, sampai di sini semoga anak-anak Ustazah sudah paham ya bagaimana membuat contoh kalimat tanya dan jawabannya. Nah, dan ingat kembali bahwa sebuah kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Dan ketika kita ingin membuat kalimat tanya, maka diawali huruf pertamanya dengan huruf kapital. Begitu pula dengan jawabannya. Awal kalimat itu harus huruf kapital. Perhatikan kembali penggunaan huruf kapital dan huruf kecil dalam sebuah kalimat. Jangan sampai salah lagi ya nak. Ingat pada pembelajaran kita yang sudah lalu yang sudah Ustazah koreksi. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk membubuhkan tanda titik di akhir kalimat. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan memberikan tugas kepada anak Ustazah. Silakan anak Ustazah buat 2 buah kalimat tanya beserta jawabannya dengan menggunakan kata tanya yang berbeda dari kata tanya yang sudah Ustazah berikan tadi. Sumber bacaannya dari mana? Dari teks bacaan yang Ustazah berikan berikut ini. Ya, jadi buatlah pertanyaan dan jawaban dari teks yang diberikan. Silahkan dibaca baik-baik terlebih dahulu bacaan berikut ini ya nak. Lalu kemudian buatlah kalimat tanya beserta jawabannya. Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak Ustazah paham ya materi kita pada hari ini tentang sistem pernafasan dan membuat kalimat tanya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang tahapan pernafasan dan membuat model organ pernafasan pada manusia. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.